Selamat pagi teman-teman yang hebat. Nah, pada hari ini di dalam kombel kita, saya Markus Andi. Nah, di sini saya mendapatkan tugas dari PKG PJOK Kabupaten Merawi untuk membuat suatu proyek. Nah, di sini proyek saya yang berjudul Yuk Bergerak. Nah, boleh Bu Paula lanjut ke latar belakang. Nah, di sini yang pertama latar belakang. Di sini saya akan menjelaskan mengapa saya mengambil tema atau judulnya Yuk Bergerak. Nah, di sini dalam proyek ini yang menjadi latar belakang adalah untuk meningkatkan pola gerak seluruh peserta didik. Nah, di sini saya mengambil kelas 6 atau fase C akhir ya. Mengapa fase C? Jika saya mengambil di fase A atau B, otomatis kegiatan ini tidak akan berjalan secara lancar. Kenapa? Karena mereka kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 kan nggak mungkin kalau saya berikan tugas untuk membuat sebuah pola gerak. Nah, dimana pada saat pembelajaran PJOK berlangsung, tidak semua peserta didik bergerak aktif. Nah, ini menyebabkan pola gerak yang dilakukan dan didapatkan peserta didik tidak merata. Nah, di sini kelas 6, wali kelasnya Bu Indah. Nah, selama saya mengajar PJOK di kelas 6, ada beberapa anak yang geraknya kurang aktif. Contohnya Jepas. Nah, mungkin Ibu sendiri pun tahu ya Bu. Jepas, kemudian ada Aldi, ada Reza. Kalau untuk yang lainnya sih sudah mau bergerak, tapi gerakannya belum terkonsentrasi ya, banyak gerak lainnya. Kemudian yang ketiga, yang berlatar belakangnya, saya sebagai guru PJOK akan melakukan sebuah proyek untuk meningkatkan pola gerak seluruh peserta didik dengan cara memberikan tugas kepada mereka untuk melakukan gerak senam irama. Nah, di sini mereka akan saya bagikan ke dalam kelompok ya, beberapa kelompok. Nah, di sini kebetulan jumlah siswanya 19, nanti akan saya bagikan ke 3 kelompok, ada yang 6 orang per kelompok, ada yang 7. Lanjut ke Paula. Nah, tujuan program yang menjadi tujuan program saya adalah yang pertama, seluruh peserta didik dapat terlibat aktif dalam melakukan gerakan senam irama dalam kelompoknya masing-masing. Kemudian yang kedua, adanya kolaborasi dan kerjasama antara peserta didik dalam masing-masing kelompok. Yang ketiga, untuk melatih rasa percaya diri untuk menampilkan kemampuannya. Nah, dalam arti menampilkan kemampuannya itu dengan tugas yang telah saya berikan. Lanjut Bu. Yang selanjutnya, capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang pertama, ini untuk itu ya, hasil yang diharapkan dari 3 tujuan tadi. Nah, yang pertama, seluruh peserta didik dapat melakukan dan mempraktikkan senam irama dengan serasi dan kompak dalam kelompoknya masing-masing. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menentukan atau memilih gerakan senam irama sesuai dengan kesepakatan dan kesesuaian gerak dalam kelompoknya masing-masing. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menampilkan atau mempraktikkan gerakan senam irama yang telah mereka pilih kepada warga sekolah. Nah, di sini warga sekolah khususnya kita guru-guru, kemudian siswa-siswi lainnya ya, dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, nanti mereka akan menampilkan gerakannya. Lanjut Bu. Nah, yang selanjutnya struktur dan program rekan sejawat dalam komunitas belajar. Nah, di sini struktur atau programnya ada 5 di sini. Punya saya yang pertama, masing-masing kelompok menentukan gerakan senam irama yang dipilih dan disepakati. Nah, nanti di sini mereka akan saya bagikan kelompok. Nah, kemudian di dalam kelompok tersebut mereka akan menentukan satu gerakan senam irama. Nah, di sini rencana saya minimal waktunya itu 3 menit. Minimal mereka melakukan gerakan senam. Kemudian yang kedua, masing-masing kelompok berlatih gerakan yang telah dipilih.
sesuai dengan kesepakatan mereka di dalam kelompoknya masing-masing. Kemudian yang ketiga, waktu pengerjaan 2 minggu dari saat proyek diumumkan. Nah, kemungkinan nanti PJOK di kelas 6 hari Jumat akan saya umumkan untuk proyek yang akan mereka lakukan. Kemudian yang kelima, evaluasi program yang telah dilakukan. Nah, setelah 2 minggu mereka mempraktekkan, nanti saya akan melakukan evaluasi bersama teman-teman rekan-rekan guru hebat di SDS Bhinneka ini ya. Kemudian mitranya yang menjadi kolaborasi ataupun yang nanti akan bekerja sama dengan saya, terutama Bapak Kepala Sekolah, kemudian wali kelas Bu Indah, guru seninya Bu Yona, kemudian yang terakhirnya peserta didik terutama ya. Lanjut ke Paula. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Nah, di sini sudah saya sebutkan di latar belakang, jumlah siswanya itu atau peserta didiknya ada 19 orang. Yang kedua, seluruh peserta didik bisa atau dapat menggunakan Android ataupun smartphone ya. Beda dengan zaman kita dulu. Kalau zaman kita dulu belum ada pegang HP di SD. Sekarang rata-rata saya lihat di kampung pun sudah bisa. Kemudian yang ketiga, guru-guru di SDS Bhinneka memiliki kompeten yang tinggi dan rata-rata lulusan S1. Kemudian yang selanjutnya, ruang kelas yang digunakan nyaman. Kemudian halaman sekolah yang luas. Selanjutnya fasilitas olahraga di sekolah yang memadai. Yang selanjutnya, setelah kegiatan dilakukan, nah ini rencana evaluasi saya ya yang akan saya lakukan ke depannya. Yang pertama, apakah seluruh peserta didik terlibat aktif dalam masing-masing kelompoknya? Nah, di sini nanti saat penampilan akan kita lihat nih. Di dalam kelompoknya tuh ada yang 6 orang, ada yang 7 orang. Siapa sih yang paling aktif ataupun yang tidak aktif? Nah, nanti kita lihat. Kemudian yang keduanya, apakah ada kerjasama yang baik dari peserta didik selama proses penentuan gerakan, melakukan gerakan dan menampilkan gerakannya. Nah, di sini mereka menentukan gerakan senam iramanya itu berdiskusi tidak? Nanti kita lihat dengan teman dalam kelompoknya. Kemudian pada saat mereka melakukannya, gerakannya sama atau serasi tidak dengan teman dalam kelompoknya. Kemudian yang ketiga, apa yang menjadi kesulitan mereka dalam mempraktikkan gerakan senam yang mereka pilih? Nah, nanti akan saya tanyakan. Misalnya ada peserta didik yang gerakannya kurang. Nah, mengapa dia bisa kurang? Apakah waktu yang diberikan terlalu singkat, ataukah gerakannya yang mereka pilih itu terlalu sulit, dan sebagainya ya. Alasan dari mereka nanti akan kita tanyakan. Kemudian selanjutnya, nah yang selanjutnya kemungkinan dan tantangan. Yang pertama, peserta didik tidak dapat bekerja sama dalam kelompoknya. Kemudian yang kedua, peserta didik tidak dapat memilih gerakan yang ingin ditampilkan. Nah, contohnya nih, di kelompok 1 mereka nih bingung. Kami mau melakukan senam irama atau senam kreasi yang seperti apa? Ujung-ujungnya waktunya cuma 2 minggu, tidak cukup karena kelamaan milih gerakan yang mau ditampilkan. Kemudian tidak semua peserta didik dapat melakukan gerakan senam irama yang dipilih. Ini lanjutan dari yang nomor 2 ya, kemungkinan dan tantangannya. Terus yang terakhir, yang selanjutnya, waktu yang diberikan tidak cukup untuk peserta didik menghafal gerakan senam irama yang ditampilkan. Lanjut Bu. Oke, sekian presentasi proyek yang akan saya laksanakan bersama terutama wali kelas dan guru seninya dalam bimbingan Bapak Kepala Sekolah. Mungkin ada saran dan masukan dari teman-teman. Jika ada yang kurang dalam proyek yang akan diterapkan, Bu Indah sebagai wali kelas mungkin ada itu tanggapan Bu? Terima kasih atas kesempatannya Pak. Yang ingin saya tanyakan, tadi kan Bapak menyampaikan proyeknya, nah ini membuat senam irama. Senam irama. Ini gerakannya memang mereka
buat sendiri atau mencontoh Gerakan yang ada. gerakan yang sudah ada. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Indah atas pertanyaannya ya. Jadi di sini saya memberikan kebebasan kepada mereka karena apa? Di sini saya mencoba melakukan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Nah, jadi mereka bebas nih dalam kelompoknya diskusi dulu mereka. Gerakan apa sih yang paling sesuai yang bisa? Nanti kalau saya paksakan senamnya harus 15 menit. Nah, mereka tidak mampu kan? Ujung-ujungnya tidak berpusat kepada peserta didik ataupun tidak berpihak kepada mereka. Nah, kalau saya bebaskan mereka, mungkin mereka bisa berkreasi. Nah, di sini senamnya bebas ya, senam iramanya bebas. Mereka mau ambil dari YouTube, mereka mau buat gerakannya sendiri, bebas. Sekian Bu, masih ada tambahan Bu? Bu Yona ada Bu? Guru seni kita nih yang paling cantik nih. Ayo, Bu Paula. Sebagai notulennya Pak Erik, sebagai rekan guru penjas, ada pertanyaan Pak? Cukup. Oke, mungkin selanjutnya saya akan pada tahap pelaksanaannya ya, pelaksanaan proyeknya, saya akan mencobalah berkolaborasi dengan Bapak Ibu, meminta bantuan kepada Bapak Ibu. Mungkin saat pelaksanaannya yang kita tidak tahu lah halangan masing-masing kan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.